Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Bertemu lagi dengan kelas fisika. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali tentang fisika. Pada bab pertama di kelas 11, kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di kelas 10 dulu, kita belajar tentang gerak benda yang dianggap sebagai partikel atau benda titik. Pada materi rotasi benda tegar ini, kita sudah tidak menganggap suatu benda sebagai sebuah partikel lagi. Kenapa sih? Coba kita perhatikan ilustrasi ini. Ketika sebuah benda bergerak lurus, partikel-partikel yang terdapat pada benda tersebut akan bergerak bersama atau memiliki kecepatan yang sama. Coba perhatikan jika benda tersebut berotasi. Partikel-partikel yang terdapat pada benda tersebut akan memiliki kecepatan dan percepatan linear yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jarak partikel terhadap poros putarnya. Coba kalian bayangkan, ada dua orang yang lari di lapangan yang berbentuk lingkaran. Satu orang lari di dekat dengan pusat lapangan, dan satunya lagi dekat dengan tepi lapangan. Menurut kalian, siapa yang jarak larinya lebih jauh? Pasti orang yang dekat dengan tepi lapangan, iya kan? Nah, kalau orang yang dekat sama tepi lapangan ini mau berlari di samping orang yang kedua, dia akan membutuhkan kecepatan yang lebih besar dari orang yang pertama karena harus menempuh jarak yang lebih jauh. Kedua orang tersebut sebagai analogi untuk menjelaskan perbedaan kecepatan dan percepatan linear partikel pada suatu benda yang berotasi. Jadi, mendeskripsikan benda sebagai sebuah partikel tidak dapat lagi digunakan di bab ini. Untuk mendeskripsikan dengan baik tentang fenomena ini, kita akan mempelajari tentang konsep benda tegar. Apa sih benda tegar itu? Benda tegar adalah benda yang tidak akan berubah bentuk jika suatu gaya bekerja padanya. Ketika benda tegar ini berotasi, maka partikel-partikel penyusunnya akan menempuh sudut yang sama, memiliki kecepatan sudut yang sama, dan memiliki percepatan sudut yang sama. Supaya kalian lebih paham mengenai besaran-besaran baru ini, coba perhatikan ilustrasi berikut. Jarak tempuh melingkar atau sudut dilambangkan dengan theta. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler dilambangkan dengan omega. Percepatan sudut atau percepatan anguler dilambangkan dengan alfa. Coba kita bayangkan sedang membuka pintu. Ketika memutar gagang pintu, kenapa kita memutar gagang pintu di ujungnya? Kenapa tidak diputar di porosnya saja? Tentu akan sulit kan? Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena jika kita putar di porosnya, tidak ada momen gaya yang bekerja pada gagang pintu itu. Apa itu momen gaya? Momen gaya atau torsi adalah hasil perkalian silang antara vektor gaya dengan vektor jarak gaya tersebut terhadap porosnya. Secara matematis kita dapat merumuskan torsi dengan persamaan tau sama dengan R dikali F. Jadi bisa terjawab, jika kita putar gagang pintu di porosnya, maka tidak ada jarak antara gaya dengan porosnya, atau jaraknya adalah 0. Jadi dipastikan momen gayanya juga 0. Sekarang coba kita amati sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda yang tidak tegak lurus. Bagaimana mencari momen gayanya? Langkah pertama, kita harus mencari gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya dengan aturan Pythagoras. Masih ingat kan? Jadi, jika gaya yang bekerja tidak tegak lurus, maka persamaannya akan menjadi tau sama dengan F R sin theta. Nah, R sin theta itu bisa kita sebut dengan lengan momen, dilambangkan dengan L. Jadi, kita sederhanakan persamaannya menjadi tau sama dengan F kali L. Karena torsi adalah besaran vektor, maka ia memiliki nilai dan arah. Untuk menentukan arah dari torsi, kita dapat menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari digunakan untuk menunjukkan arah torsi, sedangkan keempat jari lainnya digunakan untuk menunjukkan arah gayanya. Coba perhatikan video ini. Suatu benda diputar berlawanan arah jarum jam. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita dapat mengetahui arah rotasinya. Arah putaran adalah arah dari gaya. Jadi, kita putar keempat jari kita berlawanan arah jarum jam. Setelah kita putar, ibu jari kita menunjukkan ke arah atas. Nah, itu adalah arah torsi.
Sekarang kita balik putarannya. Benda berputar searah jarum jam. Berarti keempat jari kita berputar searah jarum jam. Ternyata ibu jari kita menunjukkan ke arah bawah. Nah, berarti arah rotasinya adalah ke bawah. Agar mudah mengingat, kita dapat menggunakan kesepakatan. Jika benda diputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsi akan positif, yang artinya arah torsi ke atas. Dan jika benda diputar searah jarum jam, maka nilai torsi akan negatif, yang artinya arah torsi ke bawah. Sebuah benda tegar dapat mengalami beberapa buah gaya, yang artinya torsi yang bekerja pada benda tegar tersebut juga akan lebih dari satu. Kita dapat menggunakan resultan vektor untuk menyelesaikan masalah ini. Torsi total atau sigma tau akan sama dengan penjumlahan dari torsi-torsinya. Tapi harus ingat kemana arah torsinya. Kalian pernah membuka brankas? Ketika kalian putar tuas brankas, kalian memberikan dua buah gaya yang sama besar, sejajar, dan berlawan arah pada kedua tuas brankas tersebut. Nah, gaya yang bekerja pada tuas brankas itu disebut sebagai kopel. Kopel adalah pasangan dua buah gaya yang sama besar, mempunyai garis kerja yang sejajar tapi tidak terhimpit, dan arahnya berlawanan. Kopel yang diberikan kepada benda tidak membuat benda tersebut bergerak translasi. Jadi, kopel hanya menimbulkan momen pada benda yang disebut sebagai momen kopel. Secara matematis, momen kopel dapat dinyatakan melalui persamaan M sama dengan F kali D. Dengan D adalah jarak tegak lurus antara kedua garis gaya. Jika ada beberapa momen kopel yang bekerja pada suatu benda, maka cara pengerjaannya sama seperti momen gaya. Resultan momen kopel sama dengan penjumlahan dari momen kopel yang bekerja. Jangan lupa arahnya juga ya. Coba kita bayangkan, ada dua tongkat yang ukurannya sama. Yang satu terbuat dari besi, yang satunya terbuat dari kayu. Kira-kira mana yang lebih gampang berputar kalau ujungnya dikasih gaya? Nah, biar bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita kenalan dengan momen inersia. Kalau kalian coba putar, kalian akan merasakan bahwa tongkat kayu akan lebih mudah diputar dibanding tongkat besi. Itu karena dengan ukuran yang sama, tongkat besi jauh lebih berat dibanding tongkat kayu. Sehingga tongkat besi lebih lembam dari tongkat kayu. Masih ingat kan tentang konsep kelembaman? Pada gerak translasi, besaran yang menyatakan ukuran kelembaman adalah massa suatu benda. Sementara itu, di gerak rotasi, ukuran untuk kelembamannya adalah momen inersia. Momen inersia sebuah partikel yang berotasi pada porosnya didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel terhadap sumbu putarnya. Secara matematis, dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. Jika terdapat beberapa momen inersia, maka resultan momen inersianya adalah penjumlahan dari momen inersia yang bekerja pada benda tersebut. Tabel berikut adalah tabel yang menampilkan momen inersia beberapa benda tegar homogen. Jika suatu benda berputar memiliki momen inersia, kemudian sumbu putarnya digeser, maka benda tersebut akan memiliki momen inersia yang baru. Momen inersia setelah pergeseran poros ini dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Dengan D adalah jarak poros pusat massa dengan poros yang baru. Oke, saya kira sudah cukup pembahasan rotasi benda tegar kali ini. Pembahasan selanjutnya akan di part 2 dalam video selanjutnya. Sampai ketemu!